I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin membacakan materi yang berjudul pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau untuk digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah, di mana ada 4 kondisi yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu 1. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. 2. Pengambilan keputusan dalam kondisi resiko. 3. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. 4. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Pada dasarnya, pengambilan keputusan dilakukan secara beruntun dan terus-menerus. Artinya bahwa pengambilan keputusan tidak hanya sekali, tetapi dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Proses pengambilan keputusan: mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, memberi bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif-alternatif, menganalisis alternatif, memilih satu alternatif, melaksanakan alternatif tersebut, mengevaluasikan efektif keputusan. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan adalah berlangsung tanpa ada banyaknya alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Hal-hal dalam pengambilan keputusannya: 1. Alternatif yang dipilih hanya memiliki satu frekuensi jawaban atau hasil. 2. Keputusan yang diambil didukung oleh informasi atau data yang lengkap. 3. Pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 4. Biasanya selalu dihubungkan dengan keputusan yang menyangkut masalah rutin karena kejadian tertentu di masa yang akan datang dijamin terjadi. 5. Pengambilan keputusan seperti ini dapat ditemui dalam kasus atau model yang bersifat deterministik. Adapun teknis penyelesaian pengambilan keputusan kondisi pasti: linear programming atau pemrograman linear, yang merupakan alat analisis atau teknis sistematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Dalam deterministik, mendasarkan pada asumsi-asumsi keputusan. Secara teknis, ada 5 syarat tambahan dari permasalahan linear programming atau asumsi dasar. 1. Kepastian. 2. Proporsionalitas. 3. Penambahan. 4. Bisa dibagi-bagi. Dan 5. Variabel tidak negatif. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis jaringan kerja dengan menggunakan 3 method atau CPM dan Project Evaluation dan Review Technique. Kedua metode tersebut telah digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan kontrol dari bermacam-macam ragam proyek. Beberapa istilah analisis yaitu aktivitas, kejadian, jalur krisis, early start time, later start time, early finish time, later finish time. Dan yang selanjutnya ada analisis antrian. Teori antrian dirancang untuk memperkirakan berapa banyak langganan menunggu dalam suatu garis antrian atau berkepanjangan garis tunggu. Seberapa sibuk terjadi bila waktu pelayanan atau pola kedatangan berubah. Macam-macam antrian yaitu FIFO, first in, first out, LIFO, last in, first out, terakhir random atau acak. Saya akan menjelaskan kasus 1, pengambilan keputusan dalam metode linear cardinal furniture yang akan membuat meja dan kursi. Keuntungan yang diperoleh satu unit meja adalah $7, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari satu unit kursi adalah $5. Kendala yang dihadapi Carina Furniture yaitu keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan satu unit meja memerlukan 4 jam kerja. Untuk pembuatan satu unit kursi, dia membutuhkan 3 jam kerja.
Untuk pengecatan 1 unit meja dibutuhkan 2 jam kerja. Dan untuk pengecatan 1 unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk perbuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu, sedangkan jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Selanjutnya, Chevrolet tutup pabrik. Bos GM Indonesia mengundurkan diri pada Kamis 26 Februari 2015 pada pukul 22.39 waktu Indonesia Barat. Jakarta. PT General Motor Indonesia, produsen mobil Chevrolet, akan menutup pabriknya di Bekasi pada akhir Juni 2015. Penutupan pabrik ini membuat Presiden Direktur PT General Motor Indonesia, Michael Dun, memutuskan mengundurkan diri pada akhir Februari. Pabrik General Motor tutup kemungkinan masalah finansial. Jumat 27 Februari 2015. Pengamat otomotif Dewa Yuniardi mengatakan akan ditutupnya pabrik mobil General Motor atau GM di Bekasi, Jawa Barat pada Juni mendatang, kemungkinan disebabkan karena masalah finansial. Penutupan pabrik mobil Chevrolet di Indonesia berdampak pada nasib 500 karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Al-Farisi dari kelompok 2 akan menjelaskan lanjutan analisis kasus 2. Karena alternatif yang dipilih hanya memiliki satu konsekuensi jawaban hasil. Ini berarti dari setiap alternatif tindakan tersebut dapat ditentukan dengan pasti. Keputusan yang diambil didukung oleh informasi dan data yang lengkap sehingga dapat diramalkan secara akurat hasil dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam kondisi ini, pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi masa yang akan datang dan biasanya selalu dihubungkan dengan keputusan yang menyangkut masalah rutin. Karena kejadian tertentu di masa yang akan datang dijamin terjadi. Kasus PT General Motor Indonesia ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan beberapa metode, yang salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis jaringan. Sehingga penyelesaian masalah-masalah yang dialami PT General Motor Indonesia yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, waktu penyelesaian dari serangkaian pekerjaan tersebut. Jadi keputusan untuk menutup perusahaan merupakan salah satu alternatif PT GM Indonesia untuk tetap bisa beroperasi di pasar Indonesia dengan tampilan wajah baru. Yang kedua, biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan tersebut. Dengan keputusan ditutupnya PT GM Indonesia, maka biaya operasional yang dikeluarkan untuk memproduksi akan semakin kecil, mengingat bahan baku yang masih sulit didapat dan produk yang dipasarkan belum bisa bersaing dengan produk lain. Yang ketiga, waktu menganggur yang terjadi di setiap pekerjaan. Dari sini terlihat bahwa keputusan yang diambil oleh Presiden Direktur GM Indonesia, Michael Dun, untuk mengundurkan diri pada akhir Februari lalu merupakan keputusan yang tepat, karena ia tahu bahwa menurutnya pendapatan yang akan berpengaruh pada kerjaannya sendiri, bahkan karyawannya. Oke, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.